Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau gali satu hukum spesifik nih dari bukunya Stephen Bartlett, The Diary of a CEO. Yang ke-16 dari pilar The Story. Bunyinya, gunakan Goldilocks untuk keuntungan Anda. Pernah nggak sih ngerasa kayak diarahkan gitu buat milih opsi yang di tengah pas dikasih beberapa pilihan? Oh, ini fenomena psikologis yang ya relevan banget. Dikenalnya efek Goldilocks. Sumber kita ini nunjukin gimana cara pilihan itu disajikan, konteksnya lah. Itu bisa banget ngubah persepsi nilai sama ya keputusan akhir kita. Betul. Mari kita coba bedah bareng deh gimana ini cara kerjanya, terus gimana orang manfaatin ini. Oke, ayo kita bongkar ya. Bartlett kan cerita tuh, pengalaman dia pribadi pas cari rumah. Agen propertinya, namanya Clive, dia kayak maksa gitu, nunjukin 3 properti. Padahal Bartlett awalnya cuma tertarik sama satu jenis aja. Hmm, Properti pertama, wah jelas kemahalan nggak cocok. Yang ketiga, terlalu simple, mungkin kurang ya fiturnya. Dan tebak akhirnya gimana? Bartlett nawar yang kedua, yang tengah itu. nah, Dan yang bikin menarik, si agen ngaku kalau ini disengaja loh. Nah, itu dia. Itu contoh klasik banget strategi Goldilocks lagi beraksi. Sama sekali bukan kebetulan itu. Prinsip ini jalan karena ya otak kita secara naluriah nyari jalan tengah yang rasanya aman gitu. Oh gitu ya? Pilihan yang ekstrim, yang sengaja dibikin kelihatan terlalu mahal atau terlalu sederhana, itu fungsinya jadi jangkar psikologis. Jangkar, oke. Iya, jangkar ini bikin pilihan kedua otomatis kerasa paling pas, paling rasional. Jadi kita nggak terlalu pusing mikir mau milih yang mana. Si Clive ini ya intinya dia nata panggung aja biar pilihan tengahnya itu kelihatan paling bagus. Tahun 92, itu yang dibahas juga. Iya, Panasonic. Mereka kan udah punya 2 model microwave tuh. Satu harganya 199,99, satu lagi 179,99. Terus, mereka nambahin model premium ketiga, harganya 199,99. Nah, strategi nambah produk yang lebih mahal ini, kan kayaknya aneh ya awalnya. Tapi hasilnya justru bagus banget. Menurut analisa Anda nih, apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala konsumen waktu itu? Nah, yang krusial di sini itu gimana penambahan opsi premium tadi ngubah konteks perbandingannya secara keseluruhan. Microwave yang 179,99 itu tiba-tiba nggak dilihat lagi sebagai pilihan yang cukup mahal. Oh, jadi berubah gitu ya persepsinya? Masuk akal. Produknya sih nggak berubah sama sekali, tapi persepsi konsumen ke nilainya itu geser drastis. Secara psikologis kita kan cenderung menghindarin risiko ya, yang kita rasa ada di pilihan ekstrim. Entah terlalu murah, oh jangan-jangan kualitasnya jelek, atau terlalu mahal, wah boros banget. Bener juga ya. Nah, opsi tengah ini nawarin kompromi yang rasanya paling cerdas, paling gampang dibenarkan. Panasonic pinter banget manfaatin kecenderungan alami kita ini. Jadi kekuatannya itu bukan cuma di produk atau layanannya aja ya, tapi lebih ke gimana pilihan itu dibingkai, disajikan ke kita. Tepat. Konteks benar-benar bisa jadi raja di dalam keputusan kita. Kayaknya kita bisa lihat pola ini di banyak tempat lain ya. Oh iya banget. Mungkin pas milih ukuran kopi di kedai gitu, atau bandingin paket langganan software. Selalu ada yang rasanya terlalu kecil atau terlalu besar. Terlalu dasar atau terlalu canggih. Persis. Pengamatan itu tepat sekali. Ini nunjukin betapa penilaian nilai kita itu seringnya relatif, bukan absolut. Relatif ya. Iya, kita jarang banget ngevaluasi sesuatu sendirian gitu. Otak kita otomatis nyari perbandingan. Dan efek Goldilocks ini manfaatin kecenderungan itu. Dengan ngasih titik banding yang bikin opsi tengah kelihatan paling menarik, paling logis. Jadi pilihan ekstrim itu cuma umpan aja ya? Bisa dibilang gitu. Pilihan ekstrim itu ada bukan buat dipilih, tapi buat bikin pilihan tengah kelihatan lebih baik. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang kita ngelihat pilihan sehari-hari sih. Memang, hukum ini jadi pengingat yang kuat banget kalau persepsi kita soal nilai itu sangat subjektif. Dan gampang banget dibentuk sama konteks perbandingan yang disajikan ke kita. Jadi bukan murni apa maunya kita ya? Nggak selalu. Kita nggak selalu milih berdasarkan apa yang benar-benar kita pengen dalam vakum gitu. Seringnya kita milih apa yang rasanya paling pas atau paling masuk akal di antara pilihan yang ada di depan kita pas saat itu. Oke. Jadi apa nih artinya buat Anda, pendengar kami? Coba deh mulai perhatikan lingkungan sekitar Anda dengan kacamata baru ini. Pas lagi belanja, milih paket layanan, atau bahkan pas lagi negosiasi. Menarik tuh.
Coba identifikasi. Lagi dimainin nggak nih efek Goldilocks? Ada nggak pilihan yang sengaja dibikin kelihatan ekstrim? Nah, pertanyaan buat direnungkan nih sampai sesi berikutnya. Seberapa sering ya keputusan Anda mungkin tanpa sadar udah dibentuk sama jangkar-jangkar ekstrim ini? Yang sengaja ditaruh cuma buat ngegiring Anda dengan mulus ke pilihan tengah. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Betul. Sampai jumpa.